Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat pintar. Ketemu lagi dengan Nabila Ramadhani di pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang transportasi antar membran sel, sintesis protein, dan pembelahan sel. Baik, sebelum mengetahui lebih jauh, kita akan bioproses ini adalah suatu kajian mengenai proses khusus dengan menggunakan agen biologi, misalnya bakteri, enzim, kloroplas untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Transportasi energi dan massa merupakan hal mendasar bagi banyak proses biologis dan lingkungan. Bioproses pengelolaan sel adalah disiplin ilmu yang menjabani bidang terapi sel dan bioproses, yaitu manufaktur biofarmasi dan merupakan sub bidang dari teknik bioproses. Tujuan dari bioproses terapi sel adalah untuk membangun proses pembangunan yang dapat diproduksi dan kuat untuk produksi sel terapeutik. Selanjutnya, transportasi dalam sel. Yang ini ada beberapa poin. Yang pertama, membran sel berfungsi mengatur gerakan materi atau transportasi dari keluar sel. Membran sel memiliki sifat semi permeabel atau selektif permeabel. Yang kedua, transport melalui membran sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transport pasif dan aktif. Transport pasif di sini adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antar zat atau larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada 3 macam transportasi pasif, yaitu difusi terbantu, dan osmosis. Yang keempat, difusi atau difusi sederhana adalah perpindahan zat padat cair atau gas dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Kelima, difusi terbantu adalah difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik dalam bentuk saluran protein dan protein transport. Yang keenam, osmosis atau difusi air adalah perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel dari larutan hipotonis, konsentrasi air tinggi, ke konsentrasi zat terlalu rendah, ke larutan hipertonis atau konsentrasi air rendah, konsentrasi zat terlalu tinggi. Yang ketujuh, transportasi aktif adalah transport yang memerlukan energi di dalam sel dalam bentuk ATP, adenosis trifosfat, sehingga terjadi penompan molekul melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Selanjutnya, sintesis protein. Di sini ada beberapa ringkasan umum. Yang pertama, pertumbuhan berbagai karakter makhluk hidup adalah melalui reaksi kimia yang kompleks yang dilancarkan oleh enzim tersusun protein, sehingga sintesis protein dapat memerlukan karakter makhluk hidup. Yang kedua, sintesis protein membutuhkan ribosom, asam amino, dan DNA. Yang ketiga, proses sintesis protein ini melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan pembentukan RNA oleh DNA melalui antisense di inti sel. Kalau translasi adalah penerjemahan kode-kode asam amino yang ada di RNA oleh RNA transfer dan penyusun asam amino menjadi polipepsida. Yang kelima, translasi dapat dibedakan menjadi 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang terakhir, urutan basa pada RNA berfungsi sebagai kode genetik kodon, akan tetapi urutan basa bisa diterjemahkan jika terdapat kodon UAG. Karena itu, kodon UAG disebut sebagai kodon permulaan start kodon. Proses translasi akan berakhir apabila terjadinya kodon UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya, pembelahan sel. Di sini ada pembelahan sel dibedakan menjadi secara langsung, yaitu amitosis, dan tidak langsung, mitosis dan meiosis. Yang kedua, pembelahan sel secara langsung atau amitosis adalah pembelahan sel tanpa adanya tahapan pembentukan serat gelondong serta penampilan kromosom. Amitosis terjadi pada
organisme prokariotik seperti bakteri dan alga hijau biru. Setiap sel membelah menjadi dua, maka pembelahan ini disebut juga pembelahan biner. 3. Mitosis adalah pembanyakan sel tubuh dan menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induk. Mitosis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Antara mitosis dan salah satu dengan berikutnya terdapat interfase yang disebut fase istirahat, sehingga siklus sel terdiri dari interfase dan tahap mitotik atau pembelahan mitosis. Yang terakhir, meiosis meliputi salah satu pembelahan kromosom diikuti 2 kali pembelahan inti dan sel, sehingga menghasilkan sel anak dengan kromosom terduksi, yaitu setengah dari kromosom induk. Mungkin itu dia pemaparan materi tentang bioproses dalam pertemuan 3 ini. See you next video. Bye bye.